Kepala Sekolah SD Susukarno 7 pagi, Ibu Nurul Huria SPD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Calon Guru Penggerak, Ibu Ida Farida SPDN, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Susukarno 7 pagi, Ibu Yesi Marianti SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan di SD Susukarno 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam acara cita-cita atau visi sekolah dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita salawat kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan saya sebagai MC pada hari ini yaitu Ertiani akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, lalu yang keenam adalah penutup. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ismi Amelia Sari. Kepada Ibu Ismi dipersilakan dan kepada para hadirin untuk berdiri sikap sempurna. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Ismi, kepada para hadirin untuk persilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ecek. Kepada Bapak Ecek dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Mohon izin saya memimpin dengan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Wa'ala hadiniyah wal-niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ejek. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Sukarno Puji Pagi. Bapak dan Ibu guru-gurunya SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Ida Farida SPDMM selaku praktek pengajar CGP Angkatan 7, yang kami hormati Ibu Yesi Mariatua KSD Sukarno Pagi beserta para guru, dan tentunya yang sekarang berbahagia yaitu Ibu Yayu Sirahayu selaku CGP Angkatan 7. Itu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat hidup dengan sehat di ruangan ini. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ida Farida. Ya, kita baru pertama kali ketemu untuk kegiatan ini. Sebelumnya Bu Ida, kegiatan ini sudah pernah dilakukan oleh CGP Angkatan 5, yaitu Bu Rani, dan alhamdulillah sekarang ada CGP Angkatan 7, yaitu Ibu Yayu. Saya berharap insya Allah berikutnya ada CGP Angkatan 9-10 yang ada di Sukarno Puji Pagi. Dan saya berharap juga Bapak Ibu kegiatan hari ini ya kita sama-sama saling mensupport, mendukung teman-teman kita, dan pada waktunya nanti ya kami akan mendukung teman-teman yang akan melakukan kegiatan. Besar harapan saya Bu Ida dan teman-teman sekalian, apa yang ada di kegiatan ini menjadi titik balik untuk kedepannya, bahwa semuanya itu bisa dilakukan oleh semuanya. Semua orang bisa melakukan ini. Jadi mari sama-sama kita setengah gelas ya, setengah kosong ya, agar apa yang kita dapat di sini bisa kita terangkan. Walaupun sebenarnya materi ini Bu Ida ya kita sudah bahas sebelum ada kegiatan, ketika sekolah penggerak kita diadakan, kita sudah membahas visi misi, kemudian dikupas kembali ketika kegiatan CGP Angkatan 5, sekarang dikupas lagi di Angkatan CGP Angkatan 7, tetapi kami selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Insya Allah apa yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Itu ya. Jadi terima kasih Bu Ida, mohon bimbingannya buat teman-teman kita ya, karena Bu Ida ini termasuk CPP yang ada di Kecamatan Ciracas. Tepuk tangan dulu buat Bu Ida. Jadi ada 3 orang dari Kecamatan Ciracas. Semoga ini menjadi hal yang baik buat Kecamatan Ciracas, sehingga makin banyak CGP yang memang diharapkan untuk menjadi calon kepemimpinan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nurul. Untuk acara selanjutnya adalah penjelasan pemateri tentang cita-cita atau visi sekolah dan bakasan perubahan oleh Ibu Yayu Sirahayu. Lalu akan saya serahkan kegiatan ini berlangsung kepada Ibu Ida Farida. Kepada Ibu Farida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul ya, teman saya ya. Kemudian Bapak Ibu guru maupun teknik yang saya hormati,
begitu mendukung kegiatan Prakarsa Perubahan visi dan misi serta dari calon guru penggerak. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Luar biasa. Coba saya mau dengar semangat paginya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke. Ada yang luar biasa, ada yang yes gitu ya. Oke. Baik, hari ini tugas saya sebagai moderator. Jadi saya mendapat tugas dari kementerian sebagai pengajar praktek menjadi moderatornya Bu Yayu. Nah, kegiatan kita hari ini adalah temanya tentang paradigma perubahan pemimpin pembelajar. Jadi, nanti kegiatan kita hari ini yang pertama adalah nanti saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, mengantarkan diskusi ini ya, yang akan nanti langsung dipandu oleh Bu Yayu sebagai CGP. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan menuliskan kalimat tumpang yang akan diisi kemudian didiskusikan bersama. Selanjutnya mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, dan yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah yang baik bentuk. Nah Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kita misalnya alhamdulillah di sini pengalaman Bu Nurul sebagai sekolah penggerak yang selalu bergerak, ya kan, tergerak dan menggerakkan, dan luar biasa di sini sudah ada guru penggerak, udah guru penggerak, cara lagi, sudah guru penggerak, sudah punya SK dan sudah lulus dengan hasil yang amat baik. Tepuk tangan. Luar biasa, ya. Hari ini saya berkesempatan hadir di sini menginjakan kaki di sekolah penggerak, ya kan, suatu kebanggaan buat saya, dan saya percaya nih sampai ke depannya mungkin sekolah penggerak itu akan menjadi pusat perhatian dan selalu menjadi contoh bagi teman-teman sekolah yang belum, termasuk Kambutan 1 juga belum bergerak, jadi masih bergerak sendiri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang luar biasa, hari ini merupakan kilas balik dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Yayu. Ya, Bu Yayu sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, di modul-modul itu tercantum, ya, tergambar. Yang pertama 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga tentang visi calon guru penggerak, dan yang kelima tentang budaya positif. Itu sudah hantam dipelajari oleh calon guru penggerak di modul 1. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana seorang calon guru penggerak mampu, ya, memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan untuk bersama-sama merancang visi, menyesuaikan visi guru penggerak dengan visi sekolah. Jadi tidak harus serta-merta merubah visi sekolah, tidak. Tapi kita menyesuaikan, ya, merancang, menyesuaikan visi sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, serta di dalamnya ada budaya P5, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua. Bagaimana di situ ada keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, kemudian budaya, ya kan, global, mandiri, kritis, kreatif, dan inovatif. Ada di situ semua. Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Bagaimana harapan Bapak Ibu semua terhadap murid di masa yang akan datang. Gitu. Dan saya percaya tadi seperti yang sudah Ibu Nurul sampaikan, siapapun yang ingin bergerak, yang mau menjadi calon guru penggerak, sekolah akan selalu mendukung. Termasuk saya di sekolah saya pun sudah saya oprak-oprak itu. Ayo dong daftar dong, ayo dong daftar. Ternyata di angkatan kelima itu ada yang mundur. Udah 3 orang lulus di isian esai, tapi mundur gara-gara alasannya nggak masuk Jepang. Kalau kata saya bilang itu alasannya norak. Kenapa? Katanya mempersiapkan PKKS kepala sekolah pun jadi sibuk nggak bisa nerusin. Astagfirullahaladzim, cuma karena itu katanya alasannya. Waktu saya berkata di situ. Jadi katanya waktu itu hari terakhir karena mau ada PKKS tuh banyak kerjaan, jadi kita nggak nerusin. Sayang banget 3 orang sudah lulus di esai. Nah, yang sekarang di angkatan 8 dan 9 sudah saya suruh juga daftar. Ada 2 orang yang datang. Mudah-mudahan sih
lulus sampai maksudnya sampai ikut nanti pembekalan. Jadi memang kepala sekolah yang punya visioner ke depan itu harus mendukung siapapun yang mau bergerak. Jadi saya alhamdulillah kalau teman-teman yang muda-muda ini masih mau memikirkan nasibnya sendiri, jadi nggak usah tergantung kepada orang lain. Karena yang menentukan kesuksesan kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Betul nggak Bu? Ya, semuanya tergantung dari diri sendiri. Yaitu. Nah, untuk melancarkan itu tentu ada doa, ada ibadah, ada amal dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan beberapa modul yang sudah dipelajari oleh Bu Yayu. Sebetulnya di 1.3 itu merancang visi ya, tapi hari ini kita akan langsung menyaksikan panduan atau arahan dari Bu Yayu seperti apa nanti diskusinya. Saya memandu beliau. Kemudian Bapak dan Ibu tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Kita bersama-sama berdiskusi untuk kebaikan bersama. Jadi nggak usah khawatir, aduh udah bisa bikin, nggak usah. Karena kita semuanya tujuannya adalah baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam proses pendidikan CGP ya telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi beliau ini sudah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan sebagai dasar pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Saya yakin dan saya percaya karena ini sekolah penggerak, maka tentu visi sekolahnya sudah mengarah ke visi yang berpihak kepada murid, gitu ya. Dan apalagi ini sudah melaksanakan juga mungkin profil pelajar Pancasila sudah pasti itu sudah diterapkan di sini. Jadi saya rasa tidak akan ada kesulitan lagi karena semuanya sudah siap, semuanya sudah ready. Nah, kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah. Jadi ini sebagai proses belajar karena tentu Bapak Ibu sudah mendengar info bahwa nanti calon guru penggerak itu kalau sudah punya sertifikat sebagai guru penggerak itu akan punya tiket untuk menjadi kepala sekolah. Memang itu sudah tertuang di undang-undangnya. Namun tentu masih ada seleksi-seleksi lain seperti masa kerja, pangkat dan golongan, ya kan? Jadi nggak semudah setelah lulus jadi kepala sekolah, nggak juga. Tetap ada proses jenjang karir tetap ada. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita laksanakan kegiatan ini dengan baik, ya, bersama-sama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah. Dan saya percaya di sini visinya udah keren karena sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu kegiatan kita hari ini sampai setelah merancang visi juga ada prakasa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu supaya nanti lebih mudah memantau sebagai kepala sekolah, menurut juga nanti kita Bu Yayu diminta punya target nanti. Misalnya mau perubahan apa, targetnya bulan apa. Jadi akan terpantau terus oleh sekolah, oleh kepala sekolah terutama. Karena memang tanggung jawab yang diberikan sebagai calon guru penggerak ini arahnya sebagai pemimpin pembelajar, ya, melakukan perubahan sekolah, kemudian sebagai manajerial, ada tugas sebagai pemimpin manajerial. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan seluruh kegiatan diskusi ini kepada Bu Yayu sebagai calon guru penggerak yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Kepada Bu Yayu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Nurul selaku Kepala Sekolah SDN Susukan Satu Pagi. Yang saya hormati Ibu Yesi selaku Wakasek SDN Susukan Satu Pagi. Yang saya hormati Ibu Indah Farida selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7. Dan yang saya hormati Bapak Guru, Ibu Guru hebat dan teknik. Ya. Hari ini alhamdulillah saya di depan sini sebenarnya hanya memandu atau memfasilitasi Bapak Ibu untuk kegiatan CGP untuk visi sekolah dan prakasa perubahan.
seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, saya harap juga untuk di sini saya hanya sebagai pemandu Bapak Ibu dalam diskusi kita untuk visi-visi sekolah dan bahasa perubahannya. Untuk seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, kami juga mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh juga bahwa saya punya visi pribadi. Saya harap juga Bapak Ibu juga punya visi pribadi ke anak-anak seperti kita. Ya, dalam arti anak-anak kita mau apa sih, mau menjadi apa? Untuk kegiatan yang pertama, saya mendampingi Bapak Ibu untuk mengisi rumpang tentang cita-cita untuk murid. Di sini rumpangnya itu kita memimpikan murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Nah, rumpangnya seperti ini. Dan di sekolah kita sadar betul bahwa titik kita warga sekolah ini yakin untuk dan kita warga sekolah ini paham bahwa titik. Nah, Bapak Ibu hebat yang saya hormati, saya akan berikan kertas untuk mengisi rumpang ini. Bapak Ibu bisa diskusi dalam kelompok atau isi dahulu untuk pengisian rumpang ini. Untuk cita-cita murid bisa disesuaikan dengan seperti yang sekolah penggerak tahu bahwa profil pelajar Pancasila sesuai dengan karakter murid dan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui. Kita memimpikan murid-murid di sekolah kita yang seperti apa? Bapak Ibu bisa isi di sana. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita di kelas itu seperti apa, sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Di sini untuk mencapai ke visi-misi yang sesuai dengan harapan kita atau visi-misi pribadi Bapak Ibu, sesuai yang diharapkan seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mohon Bapak Ibu bisa diisi.
Sudah, oke. Boleh di oke, di sini sekarang ada yang Bapak Ibu yang mau menyampaikan dulu, kita sama-sama ya. Taruh boleh Bu taruh. Ya, taruh semuanya yuk. Ya. Kita menikah murid-murid yang titik-titik kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik tentangnya. Boleh di sekolah kita sadar betul bahwa kita pada sekolah yakin untuk ya kita oleh sekolah ini paham ya Pak. Baik, sudah Bapak Ibu? Ya, kamu silakan. Untuk pertanyaan kalimat rumah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat? Oh, ya. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut saya kita semua memimpikan murid-murid yang pertama adalah karena kita sekolah penggarap, otomatis kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah kita memimpikan murid kita bahagia saat belajar. Jadi pembelajaran menjadi menyenangkan untuk mereka agar mereka punya semangat belajar. Terima kasih. Ada yang punya pendapat yang berbeda mungkin? Oh ya, atau menambahkan masuk. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk poin pertama, saya jawab, kita memimpikan murid-murid yang sukses di masa yang akan datang. Itu jawaban saya. Ya. Karena kita menyiapkan untuk masa depannya. Ya, kita memimpikan murid tadi yang Mimpinya boleh. Boleh. Yang memimpikan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan itu juga memimpikan murid kita jadi sukses di depannya. Oke, untuk yang kedua, penumpang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita di sekolah itu seperti apa? Adalah, ya, silakan Pak Sri. Ya, baik, terima kasih Bu Yayu. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter yang unik. Mereka itu memiliki bakat, kemudian potensi, kemudian minat yang istimewa. Terima kasih. Tambahan yang lain, apa setuju tidak Pak ya pendapatnya Bu Asri? Kita berharap bahwa kita percaya bahwa murid kita adalah unik, ya, punya karakter sendiri, yang minat dan bakat yang istimewa, yang luar biasa. Oke, untuk penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya, silakan Bapak Ibu. Bu Nina. Terima kasih Bu Yayu. Di sekolah
otoritas sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti luhur. Terima kasih Pak Fian. Di sekolah, murid sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya, dan tadi Pak, gimana tadi? Mendapatkan Pendidikan yang layak, pengajaran yang layak. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana? Yuk, silakan. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa sekolah itu memiliki untuk perubahan dan mampu berinovasi. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita punya kompetensinya ya Bu ya, dan mampu untuk berinovasi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan di ruang yang terakhir ya, kita dari warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu penting dibudayakan untuk kemajuan kita bersama. Setuju ya Bapak Ibu? Yes. Kita di warga sekolah ini paham bahwa kita harus selalu berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga dengan orang tua juga. Baik, terima kasih. Dari ruang tersebut kita dapat kesimpulan bahwa kita memiliki murid yang berkarakter. Kita percaya bahwa murid itu adalah unik, dan di sekolah kita mengutamakan karakter sosial pelajar Pancasila. Ya. Murid kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah penting dan pengajar itu harus diutamakan. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana memiliki cita-cita dan harapan yang baik untuk masa depan. Dan kita warga sekolah paham, kita warga sekolah ini yakin juga untuk berinovasi dan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Dan kita tadi ya. Dan kita warga sekolah ini paham bahwa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya, di sini tujuannya adalah supaya kita di sini adalah ke anak atau berpihak ke murid, berpihak ke siswa. Semuanya tujuannya adalah berpihak ke siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian untuk kegiatan yang pertama sudah saya simpulkan. Mari kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ibu Wida ada masukan? Untuk kegiatan yang pertama dulu. Luar biasa ya, keren. Kita orang keren. Saya udah lulus semua, Bu Rima. Amin. Jadi betul ya, intinya kita berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu kita udah komplit, ya, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif atau gotong royong, itu berbineka global. Jadi di situ sudah ada semua. Dan kita nanti akan menyocokkan dengan visi yang ada di sekolah, ya. Nah kemudian tadi cita-citanya yang kedua itu saya cukup menggelitik, ya. Ibu sudah termasuk CGM belum? Yang ibu siapa? Belum ya? Belum. Tapi Ibu Purwasi bilang kita percaya. Bu Asri bilang bahwa kita percaya murid adalah unik. Dan memang itu, ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu memposisikan murid itu adalah sebagai individu yang unik, punya keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu kelas itu maunya kita. Anak-anak kerjakan ini, halaman segini harus selesai hari ini, semuanya harus nilai bagus, nggak bisa begitu. Karena setiap anak punya perbedaan. Jadi tugas kita sebagai guru yang memahami profil pelajar Pancasila dan memahami
sebagai individu yang unik, nggak bisa menyamaratakan. Jadi kalau ada anak ABK jangan bilang ABK ini sepakat, jangan begitu lagi. Kita harus menghargai perbedaan itu. Seandainya misalnya kelas 6 harus menghafal proses pencernaan dari A sampai Z, enzim-enzimnya. Tapi untuk anak ABK jangan kita paksa harus sama dengan yang biasa. Anak itu cukup nunjukin mana saluran pernapasan ini Bu, gambarnya udah. Anak yang berbeda itu pelayanan kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa melayani semua, tapi tidak menyamaratakan semua. Sama itu bukan berarti adil, gitu. Karena kita paham setiap anak punya keunikan, gitu ya. Jadi nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Kita menghargai perbedaan. Begitupun di dalam situasi kantor kerja, ya. Sebagai pimpinan, misalnya saya sebagai kepala sekolah Ramdan 1 nggak bisa menyamakan semua orang. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu, dan itu kita berikan juga kepada anak-anak. Jadi kita sama, kita perlakukan anak-anak itu seperti itu, tidak bisa menyamaratakan semua orang. Gitu. Oke, keren. Selanjutnya saya masih menyimak. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter, jelas itu yang paling utama. Karena sekolah adalah tempat ruang pendidikan untuk membentuk karakter. Ya, kita bayangkan ketika baru pertama kita masuk setelah pandemi 3 tahun, Bapak Ibu sering nggak mendengar anak-anak ngomong kata-kata kotor? Ya. Saya mengalami sendiri sampai terkaget-kaget. Saya kalau ada orang bilang mohon maaf binatang ANJJ gitu, ada titik, saya langsung berlindung karena saya pernah mengalami trauma gara-gara kata itu keluar. Saya langsung pindah rumah. Itu waktu saya baru diangkat, saya kalau cerita itu suka sedih ya, karena nggak bagus juga itu kita ceritain ke orang. Tapi waktu baru datang ke Ramdan 1 karena pandemi 2 sampai 3 tahun kan anak-anak kan ngomong di rumah, jing pulang yuk, gitu. Bener itu saya alami sampai sekarang itu kita masih terus berubah, masih terus gitu berubah. Sampai saya bilang kalau ada yang bicara itu kamu tahu mulut kamu sendiri, buku sendiri sampai begitu, karena susah banget berubahnya Bu, masya Allah, gitu. Nah kalau di sini mungkin nggak ada karena di sini mungkin lingkungannya udah lebih baik dibandingkan pasar induk Keramat Jati ya kan, yang rumahnya padat yang segala macam. Di sebelah di dinding sekolah itu ada anak iseng yang gambar barang laki-laki, mohon maaf ya, set gitu di belakang tembok sekolah, di tiang kamar mandi. Dulu saya nggak bohong, ini bener, di tembok lukisan yang di depan itu saya sampai anak gimana sampai begitu, padahal kalau dalam negeri, nah gimana sih kasih makan apa ini rumahnya sampai begitu Bu. Tapi setelah pelan sekarang udah nggak ada disiplin, udah nggak ada. Saya selalu terus itu memang kita harus ingetin tiap hari gitu. Jadi memang setiap hari. Saya trauma dulu waktu saya ngontrak waktu zaman susah ya, baru diangkat ya kan, belum punya rumah. Kontrak di Jakarta Barat baru tempatin tahun 97. Saya tinggal sama kontrak di teman guru juga, sama-sama guru. Cuma dia udah sukses ya kan, penata rias juga, kelas pengantin, guru kelas 6, guru 8. Kita yang baru datang, guru masih CPNS ya kan, kontrak di rumahnya. Cuma kena ketetesan air wudhu, saya kontrak di atas karena kan kalau itu kan kalau daerah pesisir itu kan banjir ya kalau hujan. Saya kontrak di atas, guru-guru, anak kan dititipin tetangga, anak-anak lagi tinggal tangga, saya kan nggak ambil kalau udah pulang sekolah jam 12 udah ambil dong, nggak kasihan kan dia juga punya urusan. Saya ambil, saya buru-buru itu wudhu, ketetesan air kepalanya dia, binatang keluar semua, kaget saya kan, astagfirullah. Seumur hidup nggak pernah saya orang tua itu bilang anjing, bodoh, goblok, lagi nggak pernah orang tua tuh. Seumur hidup dia tuh orang susah. Itu kata itu keluar Pak, saya merinding, saya nangis itu. Sampai sekarang kalau cerita udah sedih dan pokoknya. Abis itu suami saya pulang, pokoknya harus pindah dari rumah ini. Pindah Pak, dari rumah di BTN di Cibinong dapat waktu itu per kredit 14 juta. Ini jadi mantu ya. Oh ya, ya baru tumbuh masih pada meletek ya kan. Kita ngerasain susahnya kayak apa ya kan, baru berumah tangga, punya anak 1, anak baru 4 bulan. Teriakin anjing, astagfirullahaladzim. Tangis saya langsung pindah. Pokoknya besok juga harus pindah dari rumah ini. Nyari rumah kemana aja. Ini Pak, padahal di tabungan cuma ada 4 juta. Apa yang kuasa di tahun 97. Dan sedang
40 juta. 4 juta sudah apa saya minjem ke Bank DKI karena mau kredit BTN di kolaborasi itu 14 juta udah lunas itu 14 juta ukuran 60 meter di BTN kolaborasi. Saya langsung minjem bank dulu kan belum ada Bank DKI ya, dulu adanya Bank Mandiri atau bank apa gitu yang di daerah Grogol Petamburan saya minjem langsung saya pindah. Wah dia minta maaf saya bilang kok ibu kan haji kok bisa datang keluar gitu loh. Tahu waktu saya dibujuk-bujuk nggak mau lagi, saya tinggal di tunggu nggak mau lagi sampai sekarang kalau cerita masalah itu saya kayak orang keingetan masalah maka saya kalau ada anak bilang anjing aduh udah langsung saya ingat gitu. Jadi di bapak ibu itulah karakter itu nomor 1 penting. Walaupun kalau anak sekarang kayaknya itu biasa ya, tapi kalau kita mah orang zaman dulu nggak biasa itu ngomong gitu. Iya, tapi anak-anak sekarang tuh kayaknya gampang banget ngeluarin kata-kata itu loh, coba diperhatiin. Sekali-sekali dulunya anak-anak ngobrol di kelasnya sama temannya pasti dia ada. Jadi bapak ibu memang karakter itu nomor 1 kewajiban kita sebagai pendidik itu wajib mengubah karakter yang nggak benar jadi benar, yang ngomongnya kotor jadi ngomongnya baik. Jadi itu memang beratnya sekarang di zaman era digital ya kan, ada TikTok, kadang-kadang guru juga main TikTok gitu. Kalau TikToknya bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau juga nggak jelas itu kan juga itu termasuk contoh juga nggak benar ya benar ya. Kalau di TikToknya tutorial misalnya membuat apa itu bagus, nggak semua TikTok jelek. Tapi ketika TikToknya di rumah nggak pakai kerudung, biasa ke sekolah pakai kerudung, dia joget-joget gitu loh. Dilihat sama muridnya, ya kan kita bisa. Nah itulah kita juga sebagai guru harus menjadi contoh. Jadi harus hati-hati dalam bertindak gitu ya. Karena kita itu role model dilihat sama siapa yang melihat kita, gitu ya. Jadi sekilas itu cerita. Nah, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya mereka berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Tidak ada lagi perbedaan-bedaan si kaya, si miskin, si jelek, si cantik, si dekil. Karena kita suka keceplosan, kamu udah dekil, hitam, bodoh lagi ada yang begitu. Ada keceplosan itu nggak boleh keluar dari Power Ranger. sebagai guru itu nggak boleh keluar mulut dari kita. Ya kadang-kadang guru sama guru suka meledekkan begitu, padahal bercanda. Tapi itu juga yang terjadi jadi ya gue tuh jelek ya, dekil ya, gue tuh hitam gitu. Kata kalimat pertama yang diucapkan itu yang nyangkut di sini. Coba ibu belajar parenting deh. Kalau ketika anak dasar anak bodoh itu apa di otak dia tuh bodohnya itu yang nyangkut, yang lainnya enggak. Dasar anak malas, yang malasnya itu yang sampai di otak dia. Makanya hati-hati sebagai orang tua juga ucapan itu sebagai doa. Jadi hati-hati. Jadi kalau anak kita bandel, aduh yang anak pinter, anak ibu pinter, anak mama pinter, anak soleh gitu. Jadi gitu ya, ucapan. Jadi yang dari sambil berdekat tadi bilang cantik, sambil cantik, walaupun kesal, tapi tetap gitu. Ya, oke, kita lanjut dulu. Kita keluarga di sekolah ini yakin untuk mau berubah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu penting. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri. Ya, contoh misalnya kita mau bikin apa, semua libatkan. Anak-anak murid termasuk saya bikin pertama lintas, anak-anak semua ikut, semua dilibatkan. Nggak bisa kita sendiri karena tenaga kita terbatas. Jadi kita kolaborasi dengan teman, dengan orang tua, dengan kerja yang berkolaborasi itu keren, ya. Kerja yang berkolaborasi itu keren. Mohon maaf, dokumentasi saya dipoto udah kan? Udah Bu. Tenang aja Bu, itu penting Bu. Itu wajib kumpul ya Bu. Saya harus melaporkan ada foto saya ini tidak ada. Jadi nanti kamu upload saya. Iya Bu ya, tenang aja Bu. Yang bisa video Bu ya. Iya. Jadi yang foto juga ada. Jadi kayaknya papanya gaji banget Bu ini kan wajib fotonya foto. Oke, terima kasih ya. Jadi saya mengingatkan. Baik Bapak Ibu, keren. Kita tepuk tangan kita semua. Ibu, bagian pertama tentang cita-cita kita untuk sekolah, dan juga ada visi sekolah kita. Jadi seperti yang disampaikan
berintegritas berlandaskan iman dan takwa. Jadi juga sesuai dengan tadi diskusi kita bersama tentang apa cita-cita kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita tadi? Selaras. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan cita-cita kita, berarti visi sekolah ini terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan iman dan takwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan karakter yang kita harapkan dan sesuai dengan tadi murid kita adalah unik. Kita simpulkan sama-sama ya Bapak Ibu, berarti visi sekolah ini sudah sesuai dengan cita-cita kita. Bagaimana? Setuju. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ya itu beda kumpul. Ini visi sekolah. Silakan saya diskusikan bersama untuk visi kita tadi terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan iman dan takwa. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sekolah kita yang memang sudah sesuai dengan visi kita. Ayo kita diskusi sama-sama untuk visi terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan iman dan takwa. Ada yang Bapak Ibu akan sampaikan kegiatan di sekolah kita yang sudah kita kerjakan yang sesuai dengan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi misalkan untuk singkat contohnya ya Bapak Ibu, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Apakah sudah di sekolah kita sudah menjalankan sesuai dengan visi kita? Sudah. Ada pendapat yang lain? Sudah. Oke, ada kegiatan-kegiatan yang selama ini kita sudah lakukan yang memang berpihak pada murid. Silakan dulu. Setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha berjamaah bagi yang beragama Muslim dan bimbingan rohani beragama Kristen. Jadi setiap hari Jumat ada bimbingan rohani dan sholat duha untuk Muslim, ya itu kelompok Islam. Dan yang Nasrani juga ada bimbingan rohani. Ya, dan juga untuk yang orang tua ini menitipkan uang tabungan kurban setiap hari Selasa dan Jumat amal. Untuk kolaborasi ya dengan orang tua, ya, orang tua dan siswa kolaborasi untuk tabungan kurban. Dan juga amal setiap hari Jumat. Amal untuk setiap hari Jumat untuk kegiatan keagamaan-nya, untuk iman dan takwa. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang kita sudah kerjakan dan sesuai dengan cita-cita atau visi sekolah kita. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, kita untuk visinya ini agar terwujud membuat suatu program yang berkaitan dengan visi seperti ekskul dan pendampingan guru dan lain-lain. Ada yang terkait yang sudah kita lakukan? Ya baik, terima kasih Bu Yai.
Dari hasil diskusi tim integritas, terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas itu kan artinya konsisten ya. Jadi kegiatan yang dilakukan memang setiap hari selama di sekolah. Contohnya adalah kebiasaan dari 6:30 sampai 7:30 dari hari Senin yaitu seperti upacara, Selasa Pokja, Rabu Pramuka, Kamis senam, Jumat itu bimro, baik itu agama Islam maupun agama yang lainnya, kita memfasilitasinya setiap minggu. Lalu yang kedua adalah guru datang tepat waktu pada saat mengajar, jadi siswa itu menjadi kondusif. Yang ketiga adalah pelaksanaan P5 setiap semester yang dilaksanakan dengan ada gongnya. Lalu yang keempat adalah kegiatan ekskul yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Jadi ada pembiasaan dari Senin hingga Jumat dari pukul 6:30 hingga pukul 8 ya. Ada lagi tambahan? Tadi ada pertimbangan takwa, tabungan kurban, dan awal Jumat, ada notis. Oke, baik, terima kasih untuk tambahan untuk iman dan takwa, pembiasaan membaca tadarus ya, tadarus, dan alhamdulillah kolaborasi dengan perangkat sekolah. Tiap pagi diputarkan surat-surat pendek dan Asmaul Husna. Jadi itu sudah bersinergi dan bekerja sama. Alhamdulillah warga sekitar juga menerima, itu yang pertama. Karena tanpa adanya dukungan dari aset yaitu warga sekitar, kita tidak melaksanakan program tersebut. Itu mungkin tambahan dari iman dan takwa. Boleh untuk selanjutnya timnya. Terima kasih Pak Chef. Alhamdulillah banyak kegiatan kita yang sudah mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Ya, ada untuk iman dan takwa, berarti iman dan takwa, kegiatan tabungan kurban, terus kegiatan bimbingan rohani setiap hari Jumat, ada amal Jumat juga, untuk pembiasaan setiap hari dari Senin sampai upacara, jadi untuk cinta tanah air ya, harapan di sana. Untuk yang kedua hari Selasa ada Pokja, Pokja yang di setiap hari Selasa, dan itu tidak hanya 1-2 Pokja, dan memang bisa ada apel Pokja yang aktif untuk siswa-siswi. Karena ada Pokja kantin, Pokja UKS, Pokja hemat energi, taman, Togza, banyak, ada sekitar 11 ya Bapak Ibu. Oke. Dan hari Rabu tadi kegiatan untuk pramuka. Terus hari Kamis pembiasaan senam biar sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, hari Jumat baru bimbingan rohani. Jadi pembiasaannya tidak lakukan karena supaya anak-anak kita menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, untuk diskusi yang selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita tadi sudah kegiatan-kegiatan yang kita sudah jalankan, yang rutin, yang konsisten, memang kita lakukan untuk membangun karakter peserta didik yang lebih baik. Inisiatif Prakasa Perubahan dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan di sekolah. Itu apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan? Bisa Bapak Ibu tulis dulu, nanti bisa disampaikan. Jadi di sini inisiatif Prakasa yang tadi sudah baik akan lebih baik lagi, atau yang memang belum dilakukan akan mau dilakukan seperti apa? Mungkin ada inisiatif yang Bapak Ibu bisa tulis di sana. Inisiatif Prakasa Perubahan yang dilakukan mewujudkan perilaku mencerminkan di sekolah.
Tapi Inisiatif kata perubahan dapat dilakukan untuk menjaga perilaku yang senang di sekolah. Ini ya pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak Ibu ada masukan? Oke, yuk usulan. Perubahan yang ada di sekolah kami yaitu diberikan ruang kepada peserta didik sebelum mereka memasuki kelas. Seminggu sekali kami mengadakan membaca di perpustakaan. Jadi ketika mereka membaca dengan tema yang mereka sukai, akhirnya anak-anak itu sudah menumbuhkan minat membaca, dan ketika mereka membaca mereka menceritakan kembali. Jadi kami sudah menerapkan seperti itu, yaitu program literasi. Program literasi ini kira-kira provinsi sekolah yang bagian yang mana? Terampil. Terampil. Terampil ada dua, yaitu akademis dan non akademis. Akademis itu mengarah ke membaca ke perpustakaan, dan non akademis biasanya kegiatan kami itu jamannya ke ekskul seperti pramuka, nari, ya. Ya, biasa. Literasi dan kegiatan ekskul ya. Oke, silakan yang sesuai ya Pak Ketik, silakan. Terima kasih. Promo kami adalah penanaman karakter profil pelajar Pancasila setiap hari, dan kita guru sebagai role modelnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sesuai misi kita ya Pak. Kan kita terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas. Yang unggul yang membuat program ekskul dan melaksanakannya. Mengikuti lomba yang diadakan baik oleh pemerintah atau umum untuk bagi guru dan murid, dan pendampingan guru ketika lomba. Jadi mengikuti lomba-lomba ya Bapak. Ya, untuk ini diharapkan supaya lebih baik lagi mereka perubahannya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ketik. Naik medali. Perubahan diharapkan dari peserta didik terampil dalam berliterasi dan ada kegiatan-kegiatan dan tadi untuk keunggulan supaya peserta didik guru sebagai role model memberikan contoh supaya peserta didik juga bisa dapat mengikuti lomba-lomba yang mendekati keunggulan. Di sini bagaimana kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Ya, pertanyaannya itu saja, apa saja kolaborasinya? Ya, selama ini kita lakukan dan ada perubahan nggak atau bagaimana ya, ini?
tadi waktu awal waktu kita selama ini di sekolah seperti kolaborasi dengan tabungan kurban amal Jumat. Tabungan kurban enggak hanya kita tetap membuat setiap hari Selasa, dan di sini orang tua juga berperan aktif untuk kegiatan saat kurban. Ya Pak Iqbal ya, dalam iman dan takwa seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu kegiatan yang lain yang kira-kira satu perubahan di sekolah yang akan kita coba lakukan, dan ya berkolaborasi dengan orang tua, guru, dan kepala sekolah. Atau selama ini juga kita juga berkolaborasi untuk penimbasan ya Bapak Ibu, untuk pelatihan-pelatihan gimana supaya apa yang kita dapat, yang kita peroleh dibahaskan ke rekan-rekan kita. Jadi kita berkolaborasi juga ke rekan-rekan. Oke, ada yang lain? Silat. Ya. Kolaborasi. Ya, terima kasih saya. Pertama tentang sampah ya Bu Yeyu ya. Kalau sampah kita juga pernah menjalankan mungkin tempat off, dan rencananya kedepannya lagi kita akan berkolaborasi dengan orang tua untuk bank sampah itu sendiri, pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang. Jadi orang tua bisa membantu dana kemarin untuk daur ulang, tapi tidak dikelola oleh guru secara langsung, tapi dengan kolaborasi dengan orang tua. Termasuk ekobrik yang akan kita laksanakan di depan untuk patung tulisan siswa 7 itu juga kolaborasi dengan orang tua. Jadi kegiatan bank sampah, dan kita mau rencananya buat tulisan susukan 07 lagi 7 dengan ekobrik, dan ini sudah terkumpul berapa tahun ya Bu ya sudah terkumpul ekobriknya. Ya kan ya di sini bisa, jadi diwajibkan ya disarankan ke anak-anak untuk mengumpulkan ekobrik, paling nggak satu anak bisa 2 atau 3 buku. Dan diharapkan guru-gurunya juga kok Bu semua dibuat mengumpulkan juga, supaya kita sama-sama berkolaborasi, nggak hanya siswa saja yang kita ajak berperan, tapi guru-guru juga berperan. Ada yang lagi yang Bapak Ibu yang lain kegiatan? Silakan Bu Asmi. Ya, baik, terima kasih Bu Yayu untuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru itu sendiri, yaitu pada saat kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada saat kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, kami untuk kegiatan P5 itu sendiri sampai kami untuk mewawancarai pihak konveksi. Itu kan terjadi kolaborasi ya, pihak lain. Jadi tidak hanya dengan orang tua saja, tetapi dengan pihak lain. Kemudian outing class yang kelas 1 dan 2. Outing classnya itu ke Ragunan. Jadi kita juga harus kolaborasi dengan orang tua agar mengajak peserta didik itu untuk mengetahui tentang lingkungan yang ada di sekitar. Terima kasih. Bu Asti. Jadi kegiatan ya semoga kita berjalan terus ya Bu dulu ya untuk outing class, dan tadi P5-nya setiap semester ada. Untuk yang terakhir adalah gaya hidup berkelanjutan. Kita bekerja sama dengan orang tua untuk pembuatan tadi memanfaatkan barang-barang yang bekas supaya menjadi nilai jual ya Bu Asri, dan juga berkolaborasi dengan pihak lain untuk, karena di sini untuk bahan-bahan bekasnya ada yang dengan apa Bu yang kelas 5 kain perca ya, dengan kain perca berarti kolaborasi dengan konveksi. Ya, demikian. Terima kasih Bu Asri, terima kasih semuanya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, dan sekolah dapat dicapai? Tadi ada beberapa kegiatan ya di rumah, dan ada beberapa saya tadi dengan kegiatan keagamaan juga. Ada lagi tambahan untuk kegiatan yang bisa kita buat berkolaborasinya? Ya, cukup atau mau tambah lagi? Ya, silakan Bu Asri. Kegiatan dari P5 juga yang kolaborasi dengan orang tua. Seperti kemarin kita menjadi penjual ikan. Saya sendiri pedagang ikan, sehingga orang tua datang ke sekolah untuk membeli ikan yang itu P5 pada waktu semester
2022. Bisa. Oh iya bisa. Satu adalah bisa. Itu juga bersama antara guru, orang tua juga. Saya menjual bersama juga. Baik, jadi ingat nama Bu juga. Ya, terima kasih Bu Yesi. Jadi ada kegiatan tadi sebelumnya untuk kegiatan ada kegiatan bank sampah, P5, terus P5-nya yang sebelumnya tadi kita punya usaha ikan ya, perikanan. Jadi ada pokja perikanan yang ikannya bisa dipanenkan dan laku berapa bisnis? Banyak ya? Oke, terima kasih Bu Yesi. Untuk selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Kira-kira Bapak Ibu untuk yang saya P5 kapan akan ada kegiatan tersebut? Terus ada kegiatan yang lain? Silakan Bu Yesi. Rancangannya Bu. Ya, prakarsa perubahannya untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahannya. Jadi perubahan tadi seperti apa, kolaborasi gimana, kegiatannya bagaimana, dan rencananya kapan kira-kira? Oke, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rina soal visi terampil perubahannya yang dalam bentuk akademis ya Bu. Rancangan prakarsa perubahannya itu meningkatkan kolaborasi dengan orang tua murid atau alumni untuk menyumbangkan buku ke sekolah, terus juga tukar buku bacaan antar siswa, mengikuti kegiatan lomba literasi atau bercerita dan menulis. Ada juga menambahkan prasarana numerasi di sekolah, begitu Ibu. Mungkin kegiatannya apa sih namanya, kegiatan menyumbang buku dan lain-lain sudah pernah dilaksanakan dan berlanjut sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Waktunya untuk mengumpulkan buku, apakah kemarin awal semester ya? Iya. Apakah nanti berlanjutnya di mana? Rencananya akhir tahun ini. Rencananya sampai 1000. Oh ya, sampai dengan 1000 buku, betul. 1000 buku. Untuk melengkapi perpustakaan ya. Iya betul. Ya, dan itu juga bantu siswa-siswa dalam berliterasi. Terus apa lagi dari Romel? Kegiatannya selain P5-nya itu juga kolaborasi yang harus mengumpulkan buku. Ya. Tadi menyumbangkan buku, terus tukar buku bacaan, lalu mengikuti kegiatan lomba menulis dan membaca, numerasi dan literasi, kemudian menambahkan prasarana numerasi di lingkungan sekolah. Untuk menambah tadi kalau ini hubungannya ini menambahkan prasarana numerasi, menambahkan prasarana numerasi. Jadi kan kita supaya tujuannya ke MDK ya Bu ya. Jadi literasi dan numerasi diharapkan siswa atau nilai yang nilai literasi dan numerasi anak-anak itu meningkat. Nah, kira-kira untuk prasarananya bagaimana Ibu, kira-kira untuk rancangan waktunya? Sebenarnya untuk numerasi sendiri ya, terima kasih karena kita idealnya kita tuh harus kreatif. Apa saja bisa dijadikan numerasi. Iya, betul. Contohnya Ada di kelas pot. 3. Pot itu yang warna putih itu rencananya mau buat hitungan ya. Iya. Karena saya ngomong itu pot itu buat hitungan, numerasi 1, 2, 3, 4 itu sebagai untuk melihat juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk melihat anak-anak memperhatikan atau tidak, ya bisa juga mengambil lingkungan kita sebagai bahan ajar, bahan pembelajaran ya. Contohnya pot yang ada pohonnya, yang ada tumbuhan sirih gading ada berapa? Pot yang ada tumbuhan yang warna merah ada berapa? Nah, anak-anak otomatis akan melihat, mengamati berapa yang sirih gading, berapa yang berbeda gitu. Untuk yang numerasi. Jadi numerasi itu jangan sampai fokusnya itu hanya angka-angka yang ada di tembok, betul ya? Jadi numerasi itu sebenarnya kreativitas kita dalam menerjemahkan arti numerasi itu sendiri. Tetapi karena memang
untuk pojok numerasi memang kita belum ada ya pojok numerasi. Kita fokusnya memang di literasi itu, karena di sini juga lagi ngomongin literasi juga baca, tentang baca. Di sini disampaikan juga bahwa dipaksa anak untuk baca buku Winda dari JT1. Nah, adapun untuk numerasi sendiri kita belum ada pojok numerasi, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu guru memanfaatkan apa yang di sekitar kita agar anak bisa memahami tentang mendeskripsikan numerasi itu sendiri. Karena dengan misalnya contoh nih meja ini ada berapa? Ada 30. Kemudian di meja ini apakah setiap meja 30 kakinya cuma 1 atau 2? Dilihat lagi. Dengan seperti itu akan tergali kritis anak. Jadi kalau misalnya Bu Yayu tadi menanyakan tentang tindak lanjut untuk numerasi, saya kira untuk pojok ya, kalau misalnya harus ada pojok literasi numerasi saat ini belum ada ya Bu Ida ya. Tetapi apabila kita sifatnya untuk mengajak anak untuk berpikir kritis dan memahami arti numerasi itu sendiri, sepertinya semuanya bisa diterjemahkan dengan itu. Bisa ya? Mungkin itu saja untuk targetnya, semoga ini beriringan dengan literasi juga ya, karena literasi tanpa numerasi rasanya seperti sop tanpa daging. Bisa dilatih sosis. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu, bisa nanti hasil diskusi kita ditempel di sana. Saya ambil kesimpulan dari diskusi kita yang tentang visi misi dan inisiatif perubahan yang akan kita lakukan. Ada beberapa kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan kita dan akan ditingkatkan, dan ada tambahan beberapa kegiatan itu kegiatan P5 yang setiap semester ya Bapak Ibu, dan kemungkinan adalah dengan tema yang berbeda. Dan diharapkan untuk P5 di sini ada kolaborasi tidak hanya dengan rekan guru, siswa, tapi dengan orang tua dan pihak lain untuk kolaborasinya. Dan juga ada kegiatan untuk literasi, yaitu mengumpulkan buku. Rencananya seperti itu, mengumpulkan buku, dan di kelas pun bisa untuk tukar buku bacaan dengan antar siswa, tukar buku bacaan, dan diaktifkan kembali kunjungan ke perpustakaannya, literasinya ditingkatkan kembali. Dan untuk pengumpulannya diharapkan perencanaannya ya bertahap untuk numerasi dan literasi juga diharapkan di semester ini sudah bisa mengumpulkan buku-bukunya. Dan untuk prakarsa perubahan yang lainnya diharapkan untuk karakter siswa dibangun kembali atau ditingkatkan lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan visi kita, sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan dengan iman dan takwa. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa waktu berjalan sudah hampir 2 jam ya. Kita mulai tadi 1:30. Sekarang sudah jam 3:05. Memang waktunya kita dikasih waktu 110 menit. Jadi sudah memenuhi kesepakatan dari kementerian. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah memutuskan tadi visi sekolah tidak ada perubahan karena sudah sesuai dengan visi guru penggerak, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sudah menerjemahkan profil pelajar Pancasila. Kemudian rencana perubahan sekolah juga sudah dilakukan tadi. Cuma tadi yang literasi itu mungkin kalau Bapak Ibu mau bikin gerakan atau gebrakan baru, bisa hasil karya anak-anak, pantun atau pengalaman anak bisa menjadi buku. Jadikan satu, tinggal hubungi penerbit itu.
Ini bukan guru yang bikin, tapi hasil karya anak-anak. Misalnya pengalaman masa kecil, pengalaman masa lalu yang mengesankan, ditulisnya tuh anak-anak, kemudian diedit sama gurunya gitu ya kan? Jadi jadi buku itu, buku pengalaman masa lalu SDN Susukan 07. Jadi bukan ibu yang bukan gurunya yang bikin, tapi hasil karya anak. Itu kalau untuk kenaikan pangkat dan golongan, angka kreditnya 4 Bapak Ibu. Itu karya inovatif, keren. Jadi saya kalau Bapak Ibu bikin gebrakan seperti itu luar biasa. Sekolah penggerak di bawah pimpinan dulu. Sudah ada bukunya, udah jadi. Saya udah waktu kelas saya pernah. Nah, ini lagi mungkin on proses kan. Iya. Jadi bisa pertama kelas tinggi, pertama kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6 bisa tuh. Video pantun, kelas pantun kelas 4, 5, 6. Pengalaman masa kecil kelas 4, 5, 6 atau kelas 6 saja dibikin, lalu diketik oleh kita atau minta tolong siapa operator yang bisa. Terus diedit, langsung kirim ke penerbit. Sekarang penerbitan buku itu murah kok, ada yang 400.000, ada yang 300.000, bisa dapat bukunya. Kalau 50 bisa sejuta sekian, udah termasuk ISBN, udah termasuk sertifikat, gitu. Dan itu gak rugi Bapak Ibu. Jadi kita bisa untuk mengajukan kenaikan golongan pakai karya itu. Luar biasa, ya jadi puas kan, puas sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Prakarsa perubahan yang sudah disusun, kemudian visi yang sudah dirancang nanti ini difoto sebagai bahan laporan dari CGP dan termasuk pengajar praktek saya. Nanti Ibu Yayu kirim ke saya karena itu akan sebagai laporan kami yang harus kami upload di LMS. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Iya, sudah. Jadi memang saya mengambil yang kedua. Nanti saya kegiatan inti itu di kegiatan kedua. Tapi karena saya pikir kasihan dulu kan kayaknya nggak mungkin dah sampai 9:30 ya kan? Kasihan kan? Jadi saya geser. Yang diskusi saya duluin. Nanti saya sama Bu Dewi belum selesai. Kita masih tetap refleksi dan kegiatan. Karena saya pernah menjadi guru, bagaimana rasanya rapat sampai sore pulang-pulang atau anak belum nyusul lagi. Suami belum dimasakin lagi. Cucian belum diangkat, itu belum saya. Jadi saya geser. Tahu aja nanti kita mau kemana kita? Apalagi bapak-bapak, aduh udah malam mau malam bisa nih sunah. Nah itu. Baik, Bapak Ibu. Halo. Bye. Sekali lagi Bu Duru terima kasih, teman-teman semua terima kasih. Sama Ibu. Jangan bosan-bosan kalau sewaktu-waktu saya datang lagi. Jadi kalau ada saya datang, aduh udah nih masih nggak kerjaan, jangan begitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Nanti kalau masih pada dan PGRI. Tenang, saya kan lagi mau PGRI di sini.